Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Zahra dengan NIM 123111053. Saya dari kelas 1E PGMI. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kota Ankara di Turki. Dan saya akan menjelaskan baik itu dari sejarah maupun tokoh dari peradaban yang ada di kota Ankara, negara Turki. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas mengenai sejarah yang ada, sejarah mengenai tokoh Ankara di Turki. Ankara yaitu kota, ibu kota Turki, yang mana terletak di bagian barat laut negara itu. Nah, itu terletak sekitar 125 mil atau dalam kurung 200 km selatan Laut Hitam. Dekat pertemuan Sungai Hatip, bahasa Turkinya itu Incesu dan Çubuk. Nah, adapun sejarah Islam, Ankara ini ibu kota Turki yang mana memiliki sejarah Islam yang signifikan sejak pada zaman kuno. Nah, kota ini juga menjadi pusat penting peradaban Islam selama periode Seljuk dan Ottoman. Nah, penguasa Islam itu memainkan peran penting dalam membentuk identitas Ankara dan mengembangkan tradisi Islam. Kemudian adapun arsitektur Islam. Nah, Ankara ini membanggakan warisan arsitektur yang kaya yang menampilkan pengaruh Islam gitu. Dan kota ini merupakan rumah bagi banyak masjid karena rumah bagi banyak masjid, makam, dan bangunan Islam lainnya. Adapun contoh penting yaitu termasuk dari Masjid Haji Bayram atau Masjid Kocatepe dan Mausoleum Ataturk. Baiklah, Ankara ini adalah persimpangan jalan yang penting untuk perdagangan, dan Ankara ini juga merupakan persimpangan utama dalam jaringan jalan raya Turki. Nah, kota Ankara ini terletak di jalur kereta api utama antara timur dan barat yang mana melintasi Anatolia. Bandara Esenboga di timur laut ini menyediakan layanan internasional. Nah, kemudian pemerintahan ini adalah bisnis utama di kota Ankara. Namun, kota Ankara ini juga merupakan kota industri terpenting yang menjadi nomor 2 di Turki setelah kota Istanbul. Dan pabrik-pabrik yang mana memproduksi anggur dan bir. Kemudian juga ada tepung, gula, produk makaroni, biskuit, susu, semen, teraso atau paving mosaik, bahan bangunan, dan traktor yang mana sudah mapan. Kemudian industri jasa dan pariwisata ini berkembang sangat pesat. Adapun sejarah yang mana meskipun tanggal pendirian kota ini tidak diketahui secara pasti gitu. Bukti arkeologis ini menunjukkan adanya pemukiman yang setidaknya itu dari sejak zaman batu. Dan kota Frigia yang mana kota ini berkembang pesat terletak di wilayah tersebut pada akhir milenium kedua sebelum Masehi. Kemudian adapun Alexander Agung ini menaklukkan Ankara pada tahun 333 sebelum Masehi, dan pada abad ketiga sebelum Masehi kota ini berfungsi sebagai ibu kota Tektosages, yaitu suku Galatia
dalam kurung nama kuno ini untuk wilayah sekitar Ankara. Nah, pada tahun 25 sebelum Masehi, Ankara ini dimasukkan ke dalam kekaisaran Romawi oleh Kaisar Agustus. Nah, terkait dengan sejarah yang ada di kota Ankara, sudah pasti ada yang namanya tempat wisata. Nah, tempat wisata di kota Ankara ini salah satunya yaitu makam dari Mustafa Al-Atatürk. Nah, berhubungan dengan Mustafa Al-Atatürk, Mustafa Al-Atatürk ini mempunyai sejarah yang mana sejarah tersendiri di kota ini, dan kita akan membahas ataupun kita akan merinci sedikit mengenai Mustafa Al-Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mei 1881 sampai dengan 10 November 1938 hingga 1934, namanya itu adalah Gazi Mustafa Kemal Pasha. Beliau ini adalah seorang perwira militer dan negarawan Turki yang memimpin revolusi negara tersebut. Kemudian ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik di Turki. Adapun ideologinya yang sekularis dan nasionalis, berikut kebijakan serta teorinya itu dikenal sebagai Kemalisme. Mustafa Kemal ini membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Nah, jadi setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah ini di tangan tentara sekutu dan rencana-rencana berikutnya untuk memecah negara itu, kemudian Mustafa Kemal ini memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi perang kemerdekaan Turki. Kemudian kampanye militernya yang sukses ini menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki. Nah, kemudian karena beliau ini sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal ini memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Adapun menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki ini memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakangnya itu Atatürk, yang berarti Bapak Bangsa Turki. Pada 24 November 1934, Mustafa dilahirkan pada 1881 di Selanik, Utsmania, kini Selanokia di Yunani. Nah, Mustafa ini sebagai anak seorang pegawai kecil yang kemudian menjadi pedagang kayu. Sesuai dengan kebiasaan Turki pada waktu itu, ia dinamai Mustafa saja. Kemudian ayahnya ini yang bernama Ali Riza Effendi, seorang pegawai bea cukai, meninggal dunia ketika Mustafa baru berusia 7 tahun. Karena itu, Mustafa ini kemudian dibesarkan oleh ibunya, yaitu yang bernama Zubaideh Hanim. Nah, itu nama ibunya. Ketika Atatürk berusia 12 tahun, ia masuk ke sekolah militer di Selanik dan Manastir. Kemudian kedua-duanya ini pusat nasionalisme Yunani yang anti Turki.
Kemudian Mustafa ini belajar di sekolah menengah militer di Selanik, dan di sana namanya ditambahkan dengan nama Kemal ini, yang artinya itu kesempurnaan gitu, oleh guru matematikanya sebagai pengakuan atas kecerdasan yang dimiliki, kecerdasan akademiknya. Mustafa Kemal masuk ke Akademi Militer di Banastir ini pada tahun 1895. Ia lulus dengan pangkat letnan pada 1905 dan ditempatkan di Damaskus. Nah, di Damaskus ia segera bergabung dengan sebuah kelompok rahasia kecil yang terdiri dari perwira-perwira yang menginginkan pembaruan gitu, yang dinamai Fatan ve Hurriyet, yang artinya itu tanah air dan kemerdekaan, dan menjadi penentang aktif Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1907, beliau ini ditempatkan di Selanik dan bergabung dengan Komite Kesatuan dan Kemajuan yang hingga disebut sebagai kelompok Turki Muda. Baiklah, itulah penjelasan sedikit mengenai peradaban Islam di kota Ankara, baik itu dari sejarah ataupun tokoh yang ada di peradaban Islam di kota Ankara. Jadi saya akhiri, apabila saya mempunyai kesalahan, yang mana kesalahan itu datang dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.